Kang Ujang, dari 4 nama yang dikabarkan berhasrat untuk nyapres, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Airlangga Hartarto, dan juga Erick Thohir, kira-kira menurut Anda peluangnya akan seperti apa? Saya melihat peluangnya masih sama ya. Kalau kita lihat dari sejarah masa lalu, katakanlah saya sebut sejarah. Itu kan Pak SBY ketika maju pertama kalinya secara langsung itu 2004 itu dia bisa menang itu elektabilitasnya di angka 60%. Mhm. Jadi standar kemenangan itu ada di 60% lah. Kalau Oke. begitulah kita katakan. Yang kedua, Pak Jokowi juga sama. Ketika 2014 yang lalu, ketika pertama kali maju menjadi capres, itu di angka 60% juga. Oleh karena itu, kalau sekarang capres-cawapres yang ada, yang 4 nama katakanlah ya, itu kan masih di angka 26%. Mhm. Saya bahkan langsung dengan Litbang Kompas waktu itu berdiskusi juga di Kompas TV gitu ya. Ya 26% ini ke angka 60% ini masih jauh, masih panjang. Nah saya lihat ini kan menuju pendaftaran ke KPU itu kurang lebih 17 bulan lah, Mhm. kira-kira seperti itu kalau dikatakan. Ini masih ada waktu untuk menaikkan elektabilitas mereka. Jadi saya melihat peluangnya masih sama. Belum ada yang begitu kuat, belum ada yang begitu Oke, dominan, dan belum ada yang disebut akan menang begitu. Anda bilang seperti itu, apakah artinya Anda mau bilang bahwa menteri-menteri ini yang berhasrat nyapres, ayo segera naikkan angka elektabilitas, atau jangan-jangan Anda mau bilang nggak usah repot-repot deh? Ya kalau kan begini, kalau mau nyapres kan harus serius. Oleh karena itu tadi perlu keseriusan untuk mundur di kabinet agar fokus. Kalau kata Kang Saan kan begitu kira-kira. Tapi ini penting, Oke, kalau di kabinet pengen kapan mau kerja untuk baik, bangsa dan negara, baik, kita akan baik. fokus begitu. Oke, Pak Saan, saya mau pendapat Anda dong soal 4 nama ini, Pak Saan. Ya, dari 4 nama ya, menurut saya memang satu, mereka masih ada problem terkait dengan soal popularitas. Kecuali Pak Prabowo ya, karena Pak Prabowo Betul, betul, sudah betul. beberapa kali maju sebagai calon presiden, bahkan sebelumnya sebagai calon wakil presiden. Artinya tidak ada problem popularitas buat Pak Prabowo. Tapi dengan popularitas yang sudah maksimal, tapi kan posisinya masih di angka 20%-an. Jadi belum menyentuh di angka 30% untuk elektabilitas. Walaupun memang dari nama-nama yang beredar dari semua lembaga survei termasuk Litbang Kompas, Pak Prabowo memang yang masih tertinggi. Mhm. Tapi dengan Pak Ganjar, dengan Pak Anies itu kan masih dalam posisi yang margin error. Betul. Yang berikutnya kayak Pak Sandi, terus juga Pak Erick Thohir, Pak Airlangga, jangankan problem elektabilitas, mereka juga masih punya problem popularitas. Jadi popularitas mereka itu yang 3 orang ini kan belum maksimal, dan ini juga tentu berimplikasi terhadap Pak Saan? elektabilitas. Rata-rata elektabilitas mereka kan masih 5%-an Oke. di antara 3 nama itu. Nah, tadi Anda bilang Prabowo Subianto ini memang betul elektabilitasnya di survei ini masih lumayan begitu, tetapi untuk menteri-menteri yang lain elektabilitasnya masih jauh di bawah 2 sosok gubernur, Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Apakah menurut Anda ini sinyal bahwa menteri itu sebenarnya kurang dilirik oleh publik? Ya, pertama memang eranya ya setelah era Pak Jokowi, 2014, salah satu yang menjadi sumber utama kepemimpinan nasional hari ini kan bergeser. Kalau dulu itu kepada para ketua umum parpol, Mhm. berikutnya bahkan mungkin pejabat di tingkat nasional. Apakah itu menteri di kabinet, apakah itu lembaga-lembaga tinggi negara. Sekarang itu kan bergeser ke kepala-kepala daerah. Jadi kalau misalnya gubernur itu sekarang bergeser kepada bupati atau wali kota. Oke, Presiden itu bergeser kepada para gubernur. Ini terlihat. Kenapa? Sekarang publik sudah melihat dari rekod kepemimpinan mereka. baik. Seberapa kuat mereka menangani sebuah daerah dengan beragam persoalan yang Oke, dihadapinya. oke. Jadi itu yang menjadi salah satu penilaian. Menarik ini, Pak Saan ngomong seperti ini, jangan-jangan ini jadi sinyalemen awal ini. Kira-kira nanti siapa yang didukung oleh Partai Nasdem. Tapi Kang Ujang, saya mau tanya, kalau kemudian para menteri ini elektabilitasnya masih segitu-segitu saja, apakah jangan-jangan perlu restu dari Pak Jokowi misalnya?
semua capres itu menunggu restu Pak Jokowi. Siapapun. Ya, Oke, saya lama juga berkenalan ya, berinteraksi dengan elit-elit di Republik ini. Banyak, bukan hanya dengan Kang Saan ya, senior saya yang saya banggakan, tapi banyak di elit yang lain. Jadi semua menunggu karena sampai tanggal 20 Oktober itu sampai siang lah. Ya, itu Pak Jokowi masih menjadi presiden. Artinya ketika 14 Februari 2004 nanti ketika Pilpres dan Pileg dilaksanakan secara serentak itu masih menjadi presiden. Dan baik. Pak Presiden itu punya semua sumber daya, Mbak. Punya sumber daya politik, uang, jaringan, birokrasi, polisi, kejaksaan, tentara, semua punya. Baik. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Prabowo, saya nunggu restu Pak Jokowi itu bagian daripada meminta dukungan. Saya Oke. melihatnya seperti itu. Oke, saya tahu bahwa saat ini kita bahas soal 4 menteri yang bersiap maju ke Pilpres dan dari Partai Nasdem sudah firm bahwa kalau mereka ada hasrat untuk maju mending mundur saja. Tapi izinkan saya buat menyelonongkan satu pertanyaan ini buat Pak Saan. Pak Saan, mau konfirmasi dong singkat saja karena waktu kita sudah tinggal sedikit. Betulkah isu yang bilang bahwa Nasdem sudah berencana untuk berkoalisi dengan PAN dan juga P3 untuk menghadapi Pilpres 2024, Pak Saan? Ya, semua partai kita jajaki, termasuk dengan Oke. PAN, P3, terakhir Demokrat juga datang ke Gondangdia ketemu dengan Ketua Umum kami Pak Surya Paloh, bahkan juga partai-partai yang lain sebelumnya juga Golkar datang. Oke. Artinya gini, dalam proses kontestasi di 2024, masing-masing partai menyadari, kecuali PDIP yang bisa mencalonkan sendiri, yang lain kan harus berkoalisi. Nah, untuk berkoalisi sampai nanti pada saat penentuannya, tentu proses komunikasi, Baik. pendekatan itu harus dibangun dari sekarang. Baik. Jadi masih menurut penjajakan saya ya? dengan Demokrat, P3 masih pendekatan. Baik. Terima kasih Pak Saan, terima kasih Kang Ujang sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita ketemu lagi lain waktu, sehat terus Bapak-bapak.